Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan. Moon Jae-in diduga telah membantu menantu laki-lakinya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai eksekutif di penerbangan lokal. Ini masuk nepotisme guys jatuhnya, padahal dua jurusan yang berbeda ya. Satu bidang penerbangan, satu bidang politik. Kronologisnya kayak gimana sih? Tanya nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Hwato ya, dokter terpinter zaman 3 negara. Kalau pengen tahu siapa itu Hwato, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Hwato, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Jin Se Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, Huang Zhong, 5 jenderal, 3 bersaudara, bahkan ada custom marga. Teman-teman bisa custom sesuai marga teman-teman. Untuk custom marga, teman-teman bisa memilih berbagai macam efek seperti glow in the dark, reflective rainbow, atau kalau nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa. Open PO sampai tanggal 16, available di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi ya. Okay, let's start! Presiden Korea Selatan periode 2017 hingga 2022, Moon Jae-in ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan. Sebelum masuk ke topik, kita kenalan dulu sama aktor utamanya, yaitu Moon Jae-in. Moon Jae-in ini presiden ke-12 Korea Selatan. Dia menjabat di tahun 2017 sampai 2022, jadi belum lama dia turun tahta. Moon Jae-in ini lahir pada tanggal 24 Januari 1953. Jadi tahun ini usianya dia 71 tahun. Moon Jae-in ini punya background yang unik guys, karena orang tuanya Moon Jae-in ini itu pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara. Mereka termasuk di antara 100.000 warga sipil yang dievakuasi dari Hungnam, Korea Utara. Moon Jae-in ini lahir di pusat relokasi pengungsi di Gyeonggi. Itu sebuah pulau di barat daya Busan. Lah terus sekeluarga pindah ke Busan. Disinilah Moon Jae-in itu menghabiskan masa kecilnya. Pas sekolah, Moon Jae-in ini termasuk pinter. Dia langganan juara 1. Saking pinternya, sampai kuliah pun dia full beasiswa. Pada saat kuliah, Moon Jae-in ini memilih jurusan hukum di Universitas Kyung-hee. Setelah lulus kuliah, Moon Jae-in ini bekerja sebagai pengacara. Di mana dia bertemu dengan Roh Moo-hyun. Roh Moo-hyun itu nantinya adalah presiden ke-9 Korea Selatan. Jabatannya Moon Jae-in ini di bawahnya Roh Moo-hyun ya. Jadi Roh Moo-hyun ini atasannya Moon Jae-in. Roh Moo-hyun sama Moon Jae-in ini klik banget. Mereka cocok dalam segala hal. Mereka berteman baik. Sampai pas Roh Moo-hyun itu mencalonkan diri menjadi presiden, dia memilih Moon Jae-in sebagai manajer kampanyenya. Bahkan setelah Roh Moo-hyun itu jadi presiden, dia mempercayakan Moon Jae-in sebagai tangan kanannya. Sampai sini Moon Jae-in ini sama sekali tidak tertarik di dunia politik. Gak ada keinginan untuk berkiprah di dunia politik. Malah Moon Jae-in ini nulis buku, judulnya Moon Jae-in The Destiny. Dan menjadi buku yang terlaris. Lah, emang pada saat itu Moon Jae-in itu siapa? Kok bukunya bisa laris? Moon Jae-in ini guys, dia itu aktivis hak asasi manusia sekaligus pengacara. Buku ini ditulis setelah masa kerjanya sebagai pengacara, plus dia mau memasuki dunia politik. Pada tahun 2011, Moon Jae-in ini sudah menjadi salah satu tokoh politik yang dikenal sama masyarakat. Lumayan dikenal. Lah, ini bertepatan dengan dirilis bukunya itu, Moon Jae-in The Destiny itu laku sisan. Karena bukunya laku laris manis, Moon Jae-in yang sudah populer menjadi semakin populer. Yang mana kepopularitasannya itu ngebikin Moon Jae-in menjadi presiden mengalahkan lawan politiknya yaitu Park Geun-hye.
Particular presidential race because of the latest tension with North Korea and all. Gimana sih sepak terjangnya Moon Jae-in selama dia jadi presiden? Ini ada plus minusnya ya. Plusnya dia itu ngajak Korea Utara untuk berteman, untuk bersahabat. Ini kalau teman-teman adalah warga negara Korea, lumayan banget loh. Minimal pada masa pemerintahannya Moon Jae-in ini bisa hidup tenang, ya kan? Soalnya kalau hubungan Korea Utara sama Korea Selatan tegang, yang susah rakyatnya sebentar-sebentar, ayo dipanggil bela negara. Nah kan, warga mana sih yang menginginkan berperang? Itu salah satu plusnya Moon Jae-in. Minusnya juga ada. Moon Jae-in ini kepengen mengurangi kesenjangan sosial, tapi caranya salah. Dia caranya dengan menaikkan UMR, sehingga bukannya mengurangi kesenjangan sosial, malah banyak PHK. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pandemi penanganannya itu lambat, vaksinnya itu lambat. Kalau pandemi ini lebih bagusan Jokowi guys. Intan ini nggak ngefan sama Jokowi, tapi memang pas pandemi ini Jokowi itu kerjanya bagus. Moon Jae-in punya anak cewek namanya Moon Da-hye. Moon Da-hye ini nikah sama cowok namanya adalah Seo. Jadi Seo itu menantu laki-lakinya Moon Jae-in. Sampai sini mudeng ya. Nah, menurut Straits Times pada tahun 2018, Seo itu direkrut di Thai Eastern Jet. Yang mana itu adalah tahun saat Moon Jae-in ini masih menjadi presiden. FYI ya guys ya, pada saat kejadian Seo itu masih suaminya Moon Da-hye. Kalau sekarang mereka sudah cerai. Jadi Seo ini sekarang statusnya mantan menantunya Moon Jae-in. Apa toh Thai Eastern Jet itu? Thai Eastern Jet itu maskapai penerbangan murah Korea Selatan. Pendirinya adalah Lee Sang-ji, yang mana Lee Sang-ji itu juga anggota parlemen partainya Moon Jae-in, yaitu Partai Demokrat. Pada bulan Maret 2018, Lee Sang-ji ini diangkat jadi kepala KOSME. Apa itu KOSME? KOSME itu lembaga pemerintah yang dia itu bertanggung jawab bertugas untuk mendukung UMKM-nya Korsel. Lee Sang-ji diangkat jadi kepalanya. Itu bulan Maret 2018. Bulan Juli 2018, Seo, menantunya Moon Jae-in pada saat itu, diangkat menjadi Direktur Eksekutif Thai Eastern Jet. Nah, ini yang ngebikin dicurigai itu ya kayak gini. Itu terpautnya kan tidak lama, cuman selisih 4 bulan, iya kan? Jangan-jangan curiganya ini ada kong kali kong antara Moon Jae-in sama Lee Sang-ji. Dia bilang sama Lee Sang-ji, kamu mau nggak tak angkat jadi ketuanya Kosmo? Tapi dengan syarat menantuku kasih hono pekerjaan di maskapaimu Thai Eastern Jet. Oke, itu tadi kecurigaan yang pertama. Mereka itu kok nggak terlalu ramah ya kejadiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah Seo ini bekerja sebagai direktur eksekutif, lah kok Seo ini cuman bisa plonga-plongo, pengalaman kagak ada, gaji gede, pangkatan itu direktur, tapi kok plonga-plongo, mana perusahaan juga defisit. Susah banget Seo beradaptasi di posisinya ini sebagai direktur eksekutif. Itu yang kedua. Kecurigaan yang ketiga, Moon Jae-in ini selalu ngasih bantuan finansial kepada putrinya Moon Da-hye. Tapi setelah Seo diangkat menjadi direktur eksekutif Thai Eastern Jet, Moon Jae-in ini sudah nggak pernah ngasih bantuan finansial lagi kepada anaknya. Akhirnya pengadilan memutuskan Moon Jae-in menjadi tersangka kasus suap. Divisi Kriminal 3 dari Kejaksaan Distrik Jeonju memimpin penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan Moon Jae-in. Tanggal 30 Agustus itu sampai ada surat penggeledahan di rumah putrinya Moon Jae-in, yaitu Moon Da-hye yang merupakan mantan istrinya Seo. Ngedengar berita ini,
anggota parlemen Partai Demokrat itu nggak terima guys, dan mereka berspekulasi bahwa ini pembalasan politik yang tidak berdasar terhadap mantan presiden. Soalnya presiden sekarang yaitu Yoon Suk Yeol dan ibu negaranya Kim Kon Hye itu juga ada kasus guys, kasus korupsi manipulasi pasar saham. Nah, ini anggota parlemen Partai Demokrat ini itu berspekulasi ini adalah pengalihan isu supaya masyarakat itu tidak terlalu center kepada kasusnya presiden yang sekarang. Sampai di sini dulu berita sing tak dapet. Ini hasil akhirnya belum tahu ya, karena memang sekarang masih proses. Nanti hasil akhirnya gimana tak kasih update juga. Makasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.